Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anakku semua, untuk materi kali ini kita akan membahas terkait riya, ya, riya. Namun sebelum kita menyimak video yang ada, terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa yang akan yang akan dipimpin oleh anak kami Amran dengan doa yang biasa, doa pendek. Silakan anak kami Amran untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tu'ammirna Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Mars Madrasah NWDI. Jadi silakan anak semua dengan semangat untuk menyanyikan Mars NWDI secara bersama. Silakan. 1, 2, 3. Kita teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat Sang Maulana, muassis NWDI tercinta. Quran hadis ilmu qiyas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi dengan cara menonton video, lebih dahulu saya akan sampaikan beberapa tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama, tujuan pembelajaran terkait dia di sini, yakni kalian mampu atau siswa mampu menjelaskan apa pengertian daripada riya. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang berbuat riya, ya, baik riyanya dalam ibadah maupun yang lainnya. Yang ketiga, menuliskan hikmah mempelajari pelajaran tentang riya. Ini beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam materi kali ini, ya. Nah, anakku semua, untuk lebih efektifnya waktu kita, saya akan memutarkan salah satu media pembelajaran dari video yang akan kalian tonton bersama dengan cara
sistem berkelompok dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti ini video terkait riak. Ini kalian akan analisa di masing-masing kelompok. Nah, kemudian nanti setelah kalian analisa, baru kalian masing-masing kelompok maju ke depan secara bersama-sama untuk mempresentasikan atau menyimpulkan hasil apa yang kalian peroleh dari materi yang ada di video tersebut, ya. Paham semua? Jadi silakan untuk lebih efektifnya waktu kita akan sama-sama menonton video dengan tema riak. Ya, dan semua mari kita sama-sama menyaksikan video terkait materi riak. Selamat menyaksikan. Silakan diamati dan didengar dengan seksama. Berapa anggotanya?
Jadi perhatikan semua. Nah, setelah kita analisa atau tonton video secara bersama tadi, silakan saya harapkan dari masing-masing kelompok untuk memberikan tanggapan sebelum kalian presentasi di depan. Saya mulai dari kelompok 1, tanggapannya terkait video tadi. Apa-apa saja yang kalian dapatkan atau peroleh dari video yang kalian tonton tadi. Bisa satu tanggapan, ya, mewakili dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 2. Nah, kemudian kelompok 2, silakan dipersiapkan tanggapannya. Begitu juga kelompok 3, silakan. Satu tanggapan, satu kelompok, satu tanggapan, ya. Nah, terkait video tadi. Sebelum kalian presentasi ke depan, ya. Silakan dari kelompok 1. Kasih waktunya 2 menit. Silakan, Amran. Atau ada kelompok yang lain dulu sebelum kelompok 1, silakan kelompok 2. Saya persilakan untuk mewakili menanggapi video yang sudah kalian lihat. Silakan, Syarifah mewakili teman-temannya. Ya, silakan. Waktu karena waktu sudah mepet, silakan. Silakan dulu masuk depan. Mewakili dulu. Silakan mewakili dulu ke depan, Syarifah. Sebelum kalian presentasi, maju dulu menanggapi video yang ada. Sini. Ya, silakan. Jadi dari kelompok 2, perhatikan semua, dari kelompok 2 sekarang akan menanggapi video yang sudah lihat yang diwakili oleh Syarifah Zahra. Silakan Syarifah. Dari video tersebut kita dapat memetik pelajaran, yaitu dengan kita memposting ibadah atau amalan yang telah kita lakukan dapat membuat orang tidak iri terhadap kita, dan hal tersebut dapat mengandalkan diri kita sendiri. Seperti orang tersebut dapat membalas dendam terhadap apa yang telah kita lakukan. Sudah. Terima kasih. Silakan kembali ke bapak. Nah, kemudian kelompok 1, silakan kelompok 1. Amran wakili teman-temannya. Ini sekedar untuk menanggapi dulu, sebentar presentasi ke depan. Silakan Amran. Ya, silakan. Sini. Baiklah, menurut hasil tanggapan kami adalah bahwa perbuatan yang hanya untuk dilihat oleh orang itu perbuatan tidak baik. Karena kenapa? Perbuatan itu akan ada balasan-balasannya dari orang tersebut. Misalnya kita berbuat sesuatu, maka perbuatan yang tidak baik, maka perbuatan itu akan dibalaskan menjadi baik. Sudah. Nah, terima kasih. Silakan kelompok ketiga. Mewakili dari kelompok 3. Fazul Himam. Usman, silakan. Mewakili untuk menanggapi saja dulu, nanti presentasi ke depan. Silakan. Maju dulu ke depan sini.
Silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun tanggapan dari kami kelompok 3 adalah mengenai tentang ia adalah perbuatan yang memamerkan apa yang dia punya atau apa yang sedang dia kerjakan dengan tujuan agar orang melihatnya dan memuji-mujinya sehingga ia merasa bahwa dialah yang paling sempurna atau paling baik daripada yang lainnya. Sudah. Terima kasih dari kelompok 3. Nah, lalu semua setelah saya lihat dari hasil pengamatan kalian, jadi kalian sudah ada keterwakilan dari masing-masing kelompok untuk memberikan tanggapan. Tanggapan ini sebatas tanggapan dulu. Nah, setelah ini baru kita akan lihat kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait video tadi. Nah, saya mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan presentasi ke depan untuk maju ke depan. Silakan. Semuanya maju ke depan. Sini. Ya, siapa presentasi? Sebentar lagi. Sebutkan nama-nama anggota kelompoknya, ya. Ya, silakan. Saya persilakan kepada anak kami Amran untuk memberikan jawaban atau presentasi. Sudah perkenalkan kami dari kelompok 1 adapun anggota kami sendiri adalah memaafkan bersama saya Husnul dan juga di sebelahnya lagi Reswandi dan sebelahnya lagi Wilayah yang terakhir Muhammad Yasir Ria. Adapun hasil diskusi dari kelompok kami adalah kami dapat pengertian dari video tadi bahwa ria adalah perbuatan seseorang yang hanya ria adalah perbuatan seseorang yang tujuannya hanya untuk dilihat seseorang. Adapun ciri-ciri ria seperti apabila dia melakukan perbuatan dia hanya ingin ditonton oleh orang, bukan untuk tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah dari mempelajari ria adalah hikmahnya bahwa perbuatan semacam ria itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Jadi kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, saya persilakan kelompok 1 untuk kembali duduk tempatnya masing-masing. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju kelompok 2 untuk mempresentasikan juga hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Silakan ke depan. Yang presentasi bisa di tengah. Ya, silakan. Ya. Jadi saya persilakan kepada wakil dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada siang hari ini. Sebutkan nama-nama kelompoknya, nama anggotanya, silakan sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami menyanyikan kesini untuk mempresentasi dari video tadi. Perkenalkan, baiklah di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok. Perkenalkan dari saya Putri Ini, bersama saya Syarifah Dora, dan di samping lagi Masih Terjana, dan Firanda Payani, dan Serawati. Dan di samping
Baiklah, pendirian kami di sini akan menyimpulkan hasil dari video tadi, yaitu tentang ria. Ria adalah memamerkan amalnya kepada orang lain agar orang yang melihatnya akan memujinya. Ciri-ciri ria yang pertama itu memposting ibadah atau amalan yang telah dilakukan. Yang kedua, sombong. Yang hikmah mempelajari ria itu agar tidak mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukan, dan agar kita tidak sombong dan rendah diri dan merasa lebih baik dari orang lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan duduk tempat masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya kelompok 3 untuk memberikan juga tanggapan sekaligus mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil dari video tadi. Perkenalkan, nama saya Ibu Binyiman, dan di samping saya lagi Usman, dan di sampingnya lagi Muhammad Haris Zaini, dan di samping saya lagi Muhammad Aidil, dan di sampingnya lagi Muhammad Sawal. Jadi kami akan menyimpulkan hasil dari video tadi kita lihat, yaitu pengajian ria. Ria adalah ria secara bahasa yaitu memperlihatkan, sedangkan secara istilah yaitu memamerkan sesuatu apa yang dia miliki pada orang lain agar orang lain dipuji. Ciri-ciri orang ria yaitu mempunyai sifat ria adalah orang-orang yang selalu ingin dipuji, disanjung-sanjung, dia haus dengan misalnya kita mempunyai suatu ilmu atau kita pandai dalam suatu ilmu agama maupun ilmu lainnya, lalu dia sengaja memamerkan ilmunya itu agar dia dipuji oleh orang lain. Hikmah kita mempelajari ria yaitu agar kita selalu merendah diri dan tidak menganggap diri kita yang paling hebat atau yang paling sempurna. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berikan aplaus. Terima kasih saya ucapkan kepada anak-anakku dari masing-masing kelompok yang telah pertama menanggapi, kedua mempresentasikan hasil diskusi terkait video yang tadi ya. Kemudian untuk penguatan, jadi di sini kita dapat simpulkan semua bahwa ria itu merupakan pekerjaan atau perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ria ini sendiri merupakan asyirkul asghar. Ya. Asyirkul asghar di sini artinya syirik kecil ya. Untuk menghindari namanya syirik, walaupun dia bentuknya syirik kecil, tetapi kita harus hindari yang namanya syirik karena syirik itu artinya menduakan Allah. Salah satu tadi dari video yang kita lihat bahwa syirik yang dilakukan orang-orang yang pamer dalam ibadah, tentunya itu yang harus kita hindari semua. Sampai di sini untuk semua, kira-kira sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi yang terkait materi kita ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan. Mungkin dari kelompok 2 ada yang bertanya. Silakan. Bagaimana cara menghindari sifat ria? Bagus. Sebelum saya jawab, mungkin ada juga kelompok lain yang bisa memberikan jawaban. Bagaimana cara menghindari sifat ria? Silakan, ada yang bisa tanggapi dari kelompok 1 maupun kelompok 3. Ada yang bisa tanggapi? Dari kelompok 1 bisa? Bagaimana cara kita menghindari sifat ria? Ini pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Amran, bisa? Silakan. Jawab saja langsung. Cara untuk menghindari sifat ria adalah selalu merendahkan diri. Kalau berbuat sesuatu berikan untuk kepada Allah SWT. Bagus, sudah jawaban yang sudah bagus sekali. Ada juga yang bisa menambahkan? Kelompok 3, silakan. Oh iya, bukan menambahkan tapi dia bertanya. Silakan kelompok 3, ada yang bertanya.
Tapi sebelum melontarkan pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bisa dengan jawabannya tadi. Artinya sudah puas dengan jawabannya dari kelompok 1. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita beralih ke kelompok 3 yang akan melontarkan pertanyaan. Silakan, apa pertanyaannya dari kelompok 3? Bagaimana cara menanggapi orang yang riya? Ya, bagaimana cara menanggapi orang yang berbuat riya? Nah, ini bagus ya pertanyaannya. Nah, bisa kita lihat dari ciri-ciri zahirnya. Bagaimana orang-orang riya itu kita bisa lihat dari ciri-ciri zahirnya dalam ibadah, dalam berbuat atau beramal. Silakan, yang lain bisa tanggapi. Kelompok 2. Bagaimana cara menanggapi orang-orang yang berbuat riya? Saya sudah gambarkan tadi. Kita bisa lihat orang yang riya itu dari ciri-ciri zahirnya. Ya. Kalau batinnya tidak bisa kita lihat, karena yang bisa kita telaah atau yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati hanya perbuatan zahirnya saja. Silakan. Biasa dijawab bagaimana cara menanggapi orang yang berbuat riya. Silakan. Iya. Sari Mazhar. Bagus. Bisa diterima kelompok 3? Kelompok 2 mungkin, kelompok 1 ada yang menambahkan lagi? Atau cukup? Ada yang menambahkan atau cukup? Ada? Cara menanggapi orang yang berbuat riya. Sudah? Oke. Kalau begitu kita sudah pertama menyimak video, kedua kita sudah paham terkait ini materi dia. Kalian sudah menanggapi atau mempresentasikan. Nah, untuk lebih menguatkan atau penguatan dalam materi kita ini, silakan anak semua kembali baca atau cari referensi lain, baik dari Al-Quran, hadis maupun para kaum ulama terkait riya ini. Nah, sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan riya, ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan riya. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu semua, untuk lebih berkahnya materi kita atau pelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.